rekan-rekan semua dan Bapak dan Ibu yang terhormat selaku dosen pengampu Technopreneurship. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan ide bisnis kami dengan saya sendiri, Bisa Aruna, dan di samping saya ada rekan saya. Saya William Marisa Putri dan ini rekan saya. Saya Dea Salah Habinda dan rekan saya. Saya Kania. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dari ide bisnis yang bernama Call Me. Oke teman-teman, di sini yang pertama ada tentang perusahaan kami. Perusahaan kami adalah perusahaan Call Me. Apa itu perusahaan Call Me? Di sini kalian bisa lihat kalau perusahaan Call Me merupakan perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang layanan digital atau on demand yang sesuai dengan permintaan atau yang biasa disebut itu by request. Nah, di sini itu permintaan yang menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa terpercaya melalui teknologi. Teknologinya adalah teknologi komunikasi. Di zaman digital sekarang, teknologi komunikasi itu tentunya banyak sekali yang kita gunakan seperti website, media sosial, dan platform digital lainnya. Di sini, platform ini itu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang akan layanan cepat, praktis, dan terintegrasi. Sekaligus mendorong digitalisasi jasa lokal dan UMKM melalui pendekatan komunikasi yang humanis dan responsif. Nah, selanjutnya di sini perusahaan Call Me ini memiliki website lalu aplikasi yang bisa untuk dipercaya masyarakat dalam layanannya, yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan yang praktis, cepat, dan dapat diandalkan. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu sangat tertarik dengan kebutuhan yang cepat dapat dilakukan secara instan. Makanya layanan Call Me ini bisa diakses dengan cepat melalui handphone yang sudah kita punya, ada aplikasinya, ada websitenya, dan itu bisa dibuka oleh semua kalangan. Nah, Call Me ini hadir sebagai produk layanan digital yang menempatkan komunikasi sebagai inti dari proses pelayanan, berbeda dengan platform lain. Next. Nah, di sini ada problemnya nih teman-teman. Yang pertama adalah aktivitas masyarakat perkotaan semakin padat dan cepat. Yang kedua ada sulit menemukan penyedia jasa yang terpercaya dan responsif. Yang ketiga ada layanan tersebar di banyak platform menjadi tidak efisien. Yang terakhir ada komunikasi dengan penyedia jasa sering tidak jelas dan lambat. Next. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke market opportunity. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama itu tingginya penggunaan smartphone dan internet. Yang kedua adalah meningkatnya layanan on demand. Dan yang ketiga belum banyaknya platform yang fokus pada komunikasi yang humanis. Dan yang terakhir ini adanya potensi besar UMKM dan jasa lokal yang belum terdigitalisasi secara optimal. Next. Kemudian kita langsung masuk ke target pasar utama atau end user. Jadi sebelumnya produk Call Me ini adalah produk yang memanfaatkan platform digital. Jadi kita menargetkan itu untuk orang-orang yang aktif menggunakan smartphone dari usia 18 sampai 40 tahun, yaitu pada mahasiswa, pekerja, dan freelance yang mereka itu tinggal di wilayah perkotaan. Jadi jasa kami ini untuk memberikan layanan cepat, praktis, terpercaya, dan komunikasi yang responsif. Kemudian ada kebutuhan komunikasi. Di sini juga ada 5 poin. Yang pertama, informasi layanan disampaikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang kedua, komunikasi terjadi secara dua arah yang responsif dan personal. Yang ketiga, bahasa humanis, inklusif untuk berbagai tingkat literasi digital. Yang keempat, sistem komunikasi satu pintu melalui chat dan panggilan sesuai dengan perusahaan kami yaitu Call Me. Dan yang terakhir, membangun rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan pengguna. Next. Oke, rekan-rekan sebelumnya di sini sudah dijelaskan di awal oleh rekan saya ya tentang pengertian dari ide bisnis Call Me. Nah, di sini kita akan mengenalkan apa sih dari unique selling proposition atau USP dari produk Call Me sendiri. Nah, Call Me ini menghadirkan platform layanan berbasis komunikasi personal dan humanis yang memudahkan interaksi langsung antara pengguna dan penyedia jasa melalui satu pintu komunikasi. Jadi di situ kita komunikasinya itu langsung dan tidak hanya pada platformnya saja, tapi dalam komunikasinya kita juga mengkomunikasi secara jelas, terarah. Jadi dari konsumen pun mengerti apa yang dibutuhkan di konsumen dan kami juga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Berbeda dari platform digital yang berfokus pada sistem otomatis
Di sini ide bisnis kami yaitu Callme mengutamakan kejelasan, responsivitas dan kepercayaan serta melakukan kurasi dan pendampingan penyedia jasa lokal dan UMKM berdasarkan kualitas layanan. Jadi kita juga membuka lapangan pekerjaan, tapi tidak hanya sembarang membuka, tapi di sini kita juga mengkurasikan dari SDM yang akan bekerja pada Callme itu sendiri. Next. Di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Nah, di sini tentunya kita ada key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key research, channel, cost structure, dan revenue stream yang tentunya sudah kita tentukan dengan budget dan juga semua analisis secara mendalam ya teman-teman semuanya. Nah, di sini semuanya itu bersatu padu untuk membangun dari perusahaan kami semakin berkembang, semakin maju dan kami pikirkan secara matang. Oke, next. Di sini ada strategi komunikasi pemasaran digital Callme. Ada apa saja sih? Yang pertama, kita memiliki strateginya dengan tujuan komunikasi yang jelas. Tujuan komunikasi yang jelas yaitu bertujuan untuk bagaimana sih memperkenalkan Callme, membangun kepercayaan, awareness, dan juga mendorong penggunaan layanan yang secara berkelanjutan. Jadi penggunanya itu kenal tapi juga loyal terhadap produk kami. Lalu yang kedua ada pesan utama atau key message, yaitu Callme dipersepsikan sebagai platform layanan satu pintu yang praktis, aman, dan humanis. Jadi jika orang itu membutuhkan satu hal, langsung ingat ke ide bisnis kita yaitu Callme. Lalu yang ketiga ada brand voice, humanis, dan juga gaya komunikasi yang merupakan solutif, membangun rasa aman, serta hubungan jangka panjang dengan pengguna. Lalu ada indikator keberhasilan. Di sini strategi kami itu keberhasilannya diukur melalui keterlibatan media sosial, pertumbuhan pengguna baru, penggunaan ulang layanan, dan juga kualitas interaksi dengan layanan pelanggan. Jadi setiap bulan kita juga melakukan evaluasi keseluruhannya dan kita memilih juga melihat indikator keberhasilannya dari berbagai macam untuk menilai kinerja dari perusahaan kami. Lalu ada strategi medianya, kita ada media sosial, edukasi yang berisi edukasi, bagaimana dan solusi sehari-hari, testimoni, akan kebutuhan orang bisa berangkat untuk ke perusahaan kami itu Callme. Lalu ada digital advertising yaitu menjaga audiens sesuai lokasi dan kebutuhan. Lalu ada content marketing, membangun citra terpercaya melalui edukasi dan tips. Dan ada brand communication, visual dan komunikasi yang ramah untuk kedekatan emosional. Next. Oke, untuk selanjutnya kategori layanan Callme akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kategori layanan Callme. Yang pertama ada personal assistant dan benefit, yang kedua ada home dan lifestyle service, dan kemudian ada digital dan creative support. Next. Nah, untuk biaya kita ada personal assistant dan benefit. Jadi yang contoh layannya itu ada asisten pribadi jarak jauh. Jadi sistem harganya itu per jam atau per tugas. Kemudian ada pencarian dan rekomendasi, dan sistem harganya itu per tugas dengan kisaran harganya mulai dari 30.000 hingga 60.000. Next. Kemudian ada target kisaran harga home dan lifestyle service. Yang pertama contoh layanannya itu ya cleaning service, servis rumah tangga, dan juga perawatan hewan. Jadi untuk sistem harganya itu bisa dari perkunjungan atau pelayanan dengan kisaran harganya 75.000 hingga 200.000. Next, ada biaya digital dan creative support. Yang pertama itu contoh layanannya ada admin media sosial, desain konten sederhana, copywriting, customer service online. Nah, untuk sistem harganya bisa jadi per hari atau per konten, kemudian bisa juga per jam dengan kisaran harga 50.000 hingga 150.000. Next, kita ada juga pendapatan. Jadi pendapatan Callme itu lebih mudah dipahami dengan pengguna itu misalnya pengguna memesan cleaning service dengan harga 120.000. Kemudian komisi Callme itu 10% yaitu 12.000 dari 120.000 dari 120.000, kemudian 10% itu 12.000. Kemudian booking fee yaitu 3.000. Jadi pendapatan Callme dari satu layanan yaitu 12.000 ditambah 3.000 yaitu 15.000. Oke, next. Kemudian ada proyeksi finansial, yaitu proyeksi finansial pendapatan Callme dari setiap layanan itu adalah sekitar 10.000 hingga 15.000. Maka proyeksi finansial pada bagian sebelumnya menjadi realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita simulasikan atau kita ambil rata-rata yaitu 10.000 per order. Jadi jika misalnya 30 order per hari, maka dikalikan dalam 1 bulan atau 30 hari, yaitu mendapatkan 900 order per bulannya. Nah, 900 order ini dikalikan dengan 10.000 atau biaya proyeksi finansial
tadi, yaitu 9 juta. Jadi angka tersebut sesuai dengan titik impas atau break-even point Colby, di mana pendapatan sudah mampu menutupi biaya operasional bulanan. Next. Kemudian di sini ada perhitungan laba bersih. Jadi di awal kita perhitungkan dalam 1 bulan itu ada 30 order. Kemudian semakin kesini perusahaan semakin stabil, maka ada 40 orderan yang mungkin adanya repeat order. Jadi dalam 40 tersebut dikalikan 3 layanan itu yaitu 1.200 order, setiap kali 10.000 yaitu 12 juta. Kemudian pendapatan tambahan dari paket mitra yaitu kurang lebih 2 juta per bulan. Total pendapatan bulanan 12 juta ditambah 2 juta yaitu 14 juta. Kemudian biaya operasional bulanan 9 juta. Jadi laba bersih bulanan yaitu 14 juta dikurangi 9 juta adalah 5 juta. Jadi laba bersih ini mencerminkan keuntungan yang diperoleh setelah seluruh biaya operasional platform terpenuhi. Next. Oke, jadi ini ada biaya juga balik modal atau payback period, waktu balik modal. Payback period menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar modal awal dapat kembali melalui keuntungan yang dihasilkan. Jadi perhitungan payback period atau biaya yaitu biaya awal dibagi dengan laba bersih bulanan. Jadi 20 juta dibagi dengan 5 juta yaitu per bulan. Jadi artinya Colby diperkirakan mampu mengembalikan modal awal dalam waktu sekitar 4 bulan setelah bisnis mencapai kondisi operasional yang stabil. Waktu pengembalian ini juga tergolong cepat karena untuk ukuran bisnis rintisan berbasis layanan digital. Next. Kemudian ini ada ROI. Setelah mengetahui laba bersih bulanan, langkah berikutnya adalah menghitung ROI dalam 1 tahun operasional. Laba bersih per tahun yaitu 5 juta dikalikan dengan 12 bulan yaitu 60 juta. Maka rumus ROI yaitu laba tahunan dibagi biaya awal dikalikan 100%, maka perhitungan ROI Colby yaitu 60 juta dibagi 20 juta kalikan 100% yaitu ada 300%. Berarti kemungkinan kita dapat mengembalikan untuk biaya modal awal yaitu 3 kali lipat atau 300%. Next. Dari ide bisnis kami, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dari ide bisnis kami bisa menginovasi dan juga menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Kebutuhan apapun